Salam. Masih bersemangat? Harus ya, harus bersemangat. Saya yang ngomong aja saya bersemangat, apalagi saudara ya. Oke, silakan ambil tempat duduk dan ambil posisi yang nyaman buat saudara. Jadi, tapi jangan terlalu nyaman, nanti mendadak saudara sudah di setengah surga ya. Bermimpi ria dan bermimpi indah. Lalu saudara tidur peacefully sementara saya ngomong. Oke, saudara, tema kita untuk seminar sesi yang terakhir selama 2 hari ini adalah murtad, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu apostasi ya. Dan saya akan ajak saudara untuk secara khusus membahas tentang tema ini, tema murtad, khususnya di dalam surat Ibrani, karena memang itu sangat terkenal sekali. Ada sejumlah perikop di dalam surat Ibrani yang address membahas tentang tema murtad. Dan ini satu surat yang tidak dimaksudkan untuk satu eksposisi sistematik teologi, tapi sebuah surat untuk jemaat, artinya sebuah surat untuk tujuan pastoral. Dan karena itu kita bisa belajar sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apa yang penulis surat ini concern mengenai tema apostasi. Nah, sebelum kita ke situ, saudara, saya ingatkan bahwa semua doktrin di dalam kekristenan itu nicely cohere, jadi berkorelasi secara bagus, secara baik satu sama lain. Begitu you punya doktrin Allah yang bagus, you punya doktrin manusia yang bagus. You punya doktrin kristologi yang bagus. You punya doktrin keselamatan yang bagus. Sampai kepada doktrin gereja. Sampai kepada doktrin akhir zaman. Makanya kekristenan itu satu worldview. Satu wawasan dunia. Yang sangat utuh dan sangat koheren. Dan sangat konsisten. Nah, kalau you ikuti penjelasan saya. Doktrin Allah kemarin. Khususnya divine simplicity, kemudian the Trinity, kemudian saya menjelaskan tentang karya Allah Tritunggal yang major itu, ada 4 itu, penciptaan, kemudian pemeliharaan alam semesta, providensi Allah atas alam semesta, kemudian redemption, penebusan, kemudian parusia atau konsumasi langit baru dan bumi baru nanti. Itu semua adalah karya Allah Tritunggal, bekerja di dalam kesatuan untuk menggenapkan rencananya di dalam sejarah penebusan. Nah, kalau you dengar juga baik-baik apa yang tadi saya jelaskan tentang doktrin keselamatan, saya berulang kali dan betul-betul sangat empatik ya, sangat memberikan penekanan kuat bahwa keselamatan kita itu tidak bergantung atas upaya kita, tidak bergantung atas kemampuan kita, tidak bergantung atas usaha kita untuk berjuang mempertahankan keselamatan itu, tapi sepenuhnya adalah karya dari Allah Tritunggal. Itu penjelasan saya tadi. Nah, kalau you ikuti penekanan itu, kemudian kita pindah kepada topik tentang murtad, saya kira saudara sudah bisa follow apa kesimpulan saya nanti terkait dengan topik ini. Karena tadi saya katakan doktrin-doktrin Kristen itu berkoheren, berkorelasi secara sistematik dan konsisten satu sama lain. Jadi kalau you punya doktrin Allah yang bagus, you punya doktrin tentang dosa, tentang keselamatan, tentang manusia, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang gereja, semuanya akan sangat koheren sekali dan akan sangat sangat konsisten ya. Nah, tapi saudara-saudara, dalam 3 sesi terdahulu saya menggunakan pendekatan theological ya, jadi theological approach untuk menjelaskan topik itu. Untuk topik kali ini saya memilih mengubah pendekatan saya. Jadi pendekatan saya di dalam topik ini lebih bersifat eksposisional. Jadi saya akan fokus kepada teks untuk mengelaborasi apa yang ada di dalam teks, lebih khusus lagi apa yang ada di dalam surat Ibrani, lebih khusus lagi terkait dengan topik tentang murtad. Jadi kita akan sedikit naik kelas ya. Kemarin saya menggunakan pendekatan yang
sintetik. Jadi saudara tidak terlalu merasakan ketegangan, kerumitan, kesulitannya. Tapi kan saudara tidak boleh jadi bayi terus kan? Harus naik kelas kan? Nah, orang kalau ikut saya, jadi ini sedikit pengalaman dulu. Orang kalau pertama kali dengar saya itu mereka ngeluhnya luar biasa. Hampir-hampir mau gebrak meja. Pak Deki ngomong apa kami tidak ngerti. Saya bilang tahan aja, dengar terus. Dengar 3 kali, dengar. Tahan dia dengar. 5 kali dengar. 10 kali dengar. 11 kali dengar. 2 tahun ikut saya, mendadak suruh dia dengar orang yang tidak bahas hal-hal yang rumit. Kok saya tidak dapat apa-apa ya? Jadi sebenarnya tes itu harus dilatih. Kalau orang yang terbiasa makan junk food, terbiasa makan makanan yang tidak sehat, dia tesnya dilatih untuk hal-hal yang tidak sehat. Begitu yuk bawa dia ke restoran yang mahal, ini tidak enak. Ya saya bukan dulu ya, saya asalnya juga dari kampung. Pertama kali saya pergi ke kota besar di Jakarta untuk studi, kemudian diajak orang Korea makan di restoran Korea, saya tidak merasa enak. Saya lebih suka makan tempe dan tahu dan ikan teri dan makanan-makanan kampung. Karena tes saya itu tidak dilatih untuk menikmati masakan-masakan yang demikian. Jadi dalam hal spiritual juga begitu. Mimbar ini bukan hanya tujuannya mengajarkan kebenaran, tapi membentuk tes jemaat. Kalau mimbar ini kita biasakan jemaat untuk mendengar khotbah-khotbah yang teologikal, yang eksposisional, yang sifatnya eksegetikal, you tidak usah khawatir, para pendeta tak usah khawatir, jemaatmu mau pergi ke gereja lain sebentar ikut ibadah insidentil, begitu dia tidak dapat itu, dia tidak akan menikmati itu. Karena apa? Karena you sudah membangun taste yang distintif, yang unik di dalam diri jemaat. Kalau jemaat itu hanya dilatih untuk dengar hal-hal yang praktikal, bagaimana cara membesarkan anak, mengelola keuangan, menjaga kesehatan, menjaga relasi antar teman. Kalau you hanya latih tes jemaat pada tataran itu, you akan membuat jemaat itu ada dalam bahaya yang sangat besar. Karena tes mereka hanya tahu tentang itu. Begitu mereka dengar doktrin, begitu mereka dengar eksposisi, mendadak mereka pikir ini apa. Dan memang itu pengalaman yang saya dapat. Saya sekarang itu yang ikut saya itu lebih 100.000. Dan dari berbagai macam latar belakang gereja. Termasuk yang Katolik, yang bidat-bidat juga ada yang ikut saya juga. Akan pernah ada orang saksi Yehova yang kirim kasih saya persembahan. Jadi dia kirim kasih saya persembahan, kemudian dia bilang, saya saksi Yehova, tapi saya mau kasih persembahan buat Bapak. Kemudian saya coba berhubungan dengan dia untuk ajak dia berbicara, tapi dia langsung memblokir nomor saya ya, karena dia takut saya memurtadkan dia dari saksi Yehova itu. Jadi begitu mereka ikut saya 2 tahun, yang sudah ikut saya di atas 2 tahun, itu pergi aja coba dengarin yang tidak eksposisi, yang tidak eksegesis. Itu saudara tidak akan dapat itu. Karena apa? Saya bukan hanya mengajarkan firman, tapi membangun taste, membentuk taste. Rasa kita terhadap cara firman itu dijelaskan itu dibentuk di gereja. Jadi Brother Lawa, Pak Pendeta tolong menggunakan mimbar untuk membentuk taste yang baik. Karena itu akan sangat-sangat penting. Itu bukan hanya menjaga kawanan domba ini secara doktrinal, tapi secara subjektif itu menjaga mereka dari orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah. Karena dari tesnya aja mereka udah bisa, saya enggak ke situ. Jadi penting sekali, sangat strategis sekali untuk kita menggunakan mimbar ini secara benar ya. Nah, oke. Dengan beberapa komentar praktis itu, sekarang kita next slide ke pengantarnya. Saudara-saudara, ingat bahwa tadi saya sudah kasih gambaran bahwa doktrin keselamatan itu tidak simplistik. Tidak sesederhana kita bicara tentang bagaimana besok mau belanja sayur apa di pasar ya. Sangat-sangat kaya dan sangat kompleks. Tadi even saya sudah mention bahwa orang belajar doktrin itu saja kalau di seminari itu 1 mata kuliah khusus namanya soteriologi.
itu 6 bulan. Itu pun belum selesai semua dibahas. Tapi paling tidak dia sudah dapat big picture-nya tentang doktrin yang bersangkutan. Sangat kompleks, sangat kaya. Dan kalau kita mau bahas itu tentu tidak cukup waktunya. Dan karena itu, kalau orang datang kepada kita kemudian mengajukan pertanyaan, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Karena ini sangat terkait erat dengan murtad kan? Waktu kita melihat orang keluar dari gereja, misalnya menjadi mu'alaf, atau menjadi Buddha, atau Hindu, atau ateis, itu kan namanya murtad kan? Maka segera akan muncul pertanyaan, oke, apakah orang ini keselamatannya hilang atau bagaimana? Nah, kalau orang datang kemudian mengajukan pertanyaan itu kepada saudara, dan apalagi kalau itu terjadi di dalam keluarga atau di dalam jemaat kita sendiri, kemudian mengajukan pertanyaan itu, kita jangan sampai terjebak untuk langsung bilang ya atau tidak. Kita mesti cek dulu orang ini pemahamannya tentang Tuhan itu bagaimana. Orang ini pemahamannya tentang dosa itu bagaimana. Orang ini pemahamannya tentang Kristen itu seperti satu sistem, seperti nyusun ubin begini ya. Kalau susunannya udah pas, maka yang lain-lain itu akan nyusul-nyusul aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu tuh bukan kalau dia percaya keselamatan itu dia yang kerja, of course dia akan percaya keselamatan bisa hilang. Itu yang tadi saya bilang kan. Lalu ada di posisi yang kedua tadi, yang tropik soterik tadi, you akan percaya keselamatan bisa hilang. Artinya worldview seseorang akan menentukan bagaimana dia menjawab pertanyaan apakah keselamatan bisa hilang atau tidak, dan seterusnya. Jadi ini yang kita perlu lihat, karena saya tidak punya cukup waktu untuk mengajarkan hal ini secara detail. Jadi saya kasih prinsip-prinsipnya saja, karena saudara akan berhadapan dengan fenomena ini. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa surat Ibrani adalah surat yang sangat menarik. Dalam surat ini kita dapati sejumlah perikop yang cukup besar. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian pasal 3 ayat 7 sampai dengan pasal 4 ayat 13. Pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 12. Pasal 10 ayat 19 sampai 39. Pasal 12 ayat 14 sampai 29. Dan itu temanya tentang murtad semua itu. Artinya murtad atau apostasi adalah salah satu tema besar, tema utama di dalam surat Ibrani. Even you bisa tulis tesis Master of Theology atau tulis tesis Doctor of Philosophy hanya tentang tema ini dari dalam surat Ibrani. Jadi ini satu tema yang sangat besar sekali, dan karena itu 1 jam juga pasti tidak akan cukup. Tapi saya pastikan you akan dapat idenya. You akan dapat idenya. Dan yang berikut, kita harus berkata dengan jujur bahwa murtad adalah satu kenyataan pastoral. Diri tiga orang yang, Pak Pendeta mohon maaf saya mu'alaf, saya menjadi agnostik, saya Buddha, dan alasannya macam-macam, kesulitan ekonomi. Alasan yang paling besar dalam satu studi, khususnya kalau itu terjadi pada anak-anak yang masih muda, alasan yang paling besar adalah apa? Saudara sudah tahu ya? Yes, jatuh cinta. Makanya tadi kenapa saya cuci otakmu tentang biblical worldview, tentang bagaimana kamu harus memandang orang di luar kekristenan. Mereka mati di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan layak dimurkai. Jadi kalau you punya biblical worldview itu akan memblokir apapun juga. Meskipun kamu sudah jatuh cinta, terguling-guling, berbintang-bintang. Pak Pendeta, saya tak bisa hidup tanpa dia. Itu omong kosong. Yes, kamu bisa hidup tanpa dia.
kamu tidak bisa hidup tanpa Yesus, tapi kamu bisa hidup tanpa siapapun juga. Kamu hanya menipu dirimu sendiri, mensugesti dirimu sendiri. Saya tak bisa hidup tanpa dia. Dunia ini kok rasanya gepeng kalau tak ada orang itu ya. Semua makanan kok rasanya tai kambing, padahal harusnya coklat begitu. Pret. Itu kamu hanya mensugesti dirimu sendiri. Di dalam usia seperti saya begini, saya bisa ngomong begitu karena itu sudah dilewatin semua itu. Yes, kita bisa hidup tanpa itu. Yang kamu perlukan adalah bertahan 1 hari lagi, 1 hari lagi, 1 hari lagi, 1 hari lagi. Dan akhirnya, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu berpikir begitu karena kamu punya mindset slave, mindset budak. Kamu diperbudak oleh perasaanmu, diperbudak oleh orang itu, diperbudak oleh ini, diperbudak oleh itu. Kamu punya mindset slave. Nah, kamu itu lebih berharga dari slave. Kamu itu the sons and the daughters of God. Kamu itu anak-anaknya Tuhan. Kamu orang merdeka, kamu bukan budak. Karena itu jangan membiarkan siapapun memperbudak kamu, lalu menarik kamu keluar daripada imanmu yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu bisa kasih tahu kepada dia, yes, kamu mungkin menarik, tapi kamu tidak lebih menarik daripada Tuhan Yesus. Bisa begitu anak-anak muda? Bisa? Kasih tahu dia dengan tatapan tajam dan tersenyum. Yes, kamu mungkin cantik. Yes, kamu mungkin ganteng. Tapi tidak ada yang lebih beautiful dari Tuhan Yesus Kristus. Bisa begitu anak-anak muda? Yes. Oke, thank you. Nah, jadi alasannya itu macam-macam ya. Dan itu sebabnya kita perlu bahas ini di gereja untuk mempersiapkan jemaat, terutama anak-anak muda ini yang masih berbatu-batu ini ya, masih panas-panas ini. Kita perlu mempersiapkan mereka untuk supaya mereka ini jangan goyang sana, goyang sini. Kemudian tahu-tahu datang kepada Brother Lawa, kemudian Brother Lawa, I am so sorry. Terima kasih untuk bimbingannya, tapi saya sudah menemukan jalan saya sendiri. Jalan yang kamu maksudkan itu adalah jalan menuju neraka. Jadi itu sebabnya saya perlu berdiri di sini dan memberitahu kamu itu dengan sangat-sangat serius. Nah, nanti kita akan kembali kepada itu. Tapi di dalam presentasi ini saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama saya akan bahas desain literernya, karakter sastra dari tema tentang murtad di dalam topik-topik itu. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu sangat beautiful. Dia bukan hanya theologically beautiful dan theologically sound, tapi juga sangat beautiful secara sastra. Dia punya literary artistry-nya itu sangat-sangat sophisticated. Dan nanti saya akan kasih lihat kepada saudara, semua kitab di dalam Alkitab, even you bisa punya gelar PhD, Doctor of Philosophy, hanya meneliti tentang desain literernya, literary desainnya, karakter, struktur desain dari perikop tertentu atau kitab tertentu. Dan saya sangat suka membuat pengamatan-pengamatan begitu karena saya melihat ini sangat-sangat sophisticated. Banyak orang bilang Alkitab itu outdated ya, ketinggalan zaman. What the heck? Kapan kamu ambil waktu untuk membaca kitab itu? Saudara, Injil Markus misalnya, dulu itu dianggap sebagai Injil yang membosankan dan sangat ringkas dan macam-macam lah. Tapi kemudian dalam salah satu disertasi PhD dari seorang doktor namanya Ricky Watts, dia meneliti khusus tentang tema New Exodus di dalam Injil Markus, dan ketika dia membahas tentang literary design dari Injil Markus, ada seorang ahli sastra klasik di Cambridge berkata, setelah membaca itu berkata, saya seorang ahli sastra klasik dan saya belum pernah menemukan literatur tulisan yang sangat-sangat sophisticated literary desainnya seperti Injil Markus. Saudara, komentar itu sebenarnya bukan hanya berlaku untuk Injil Markus, tapi even untuk semua kitab di dalam Alkitab.
Alkitab itu bukan kalimat-kalimat lepas seperti kitab sucinya si Anu itu ya. Yang lagi ngomong ini tahu-tahu dia sudah pindah ke tempat lain, tahu-tahu dia sudah ngomong ke tempat lain. Itu Alkitab itu sebuah naratif yang sangat-sangat sophisticated. Jadi kalau you bisa meneliti teologinya, you bisa meneliti tema-tema pastoralnya, tapi even you bisa hanya fokus kepada literary desainnya. Kamu yang suka sastra, apakah sastra Inggris, sastra klasik atau apapun juga, kamu bisa meraih gelar akademik yang sangat tinggi hanya dengan fokus kepada literary design. Jadi ini saya mencoba membuka horizon saudara bahwa Alkitab itu bukan sesuatu yang ecek sekali ya. Hanya orang yang tidak studi yang akan bilang begitu ya, yang sekolahnya lemah lembut ya, yang akan berkesimpulan begitu. Kemudian nanti saya akan memberikan eksposisi pastoral tentang murtad. Kita akan jawab pertanyaan sebenarnya siapa yang murtad. Kemudian mereka murtad dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Jadi siapa itu Yesus? Dan mereka waktu murtad itu sebenarnya apa yang mereka lakukan terhadap Yesus? Dan kemudian bagaimana itu terjadi? Prosesnya bagaimana sehingga orang itu bisa murtad? Dan yang terakhir, apa konsekuensinya kalau orang murtad? Lalu setelah beberapa poin penutup, saya akan akhiri dengan sebuah appendix, sebuah keterangan tambahan menjawab pertanyaan bagaimana kalau pendeta murtad. Nah kita berharap Pak Ishak tidak murtad ya. Saya percaya tidak akan murtad, tapi itu pertanyaan yang umum karena kita lihat ada pendeta-pendeta yang murtad. Itu di Indonesia itu di YouTube itu mereka bikin videonya pendeta bersahadat kan. Kemudian dia bikin tema di situ, karena cinta Yesus maka aku bersahadat. Hah? Itu pemutarbalikan narasi itu. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Oke. Jadi dengarkan baik-baik saudara-saudara anak-anak muda. Meskipun ini pembahasan yang kita mulai naikkan bobotnya sedikit, tapi saya akan upayakan supaya tetap kena di kepala saudara ya. Jangan sampai di awan-awan sana. Yes, mari kita mulai dari yang pertama tentang desain literer dari kitab Ibrani ya. Saudara, salah satu struktur literer yang sangat dominan di dalam Alkitab adalah apa yang disebut dengan kiasmus. Kiasmus. Jadi ini kamu masih usia-usia belajar kan? Ingat baik-baik. Kiasmus. Ulangi 1, 2, 3. Nah kiasmus itu adalah cara seorang penulis, seorang ahli sastra mendistribusi idenya itu bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Ini kenapa ini tidak hidup? Bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Jadi saudara lihat ini sangat balance sekali paralelnya ya. Jadi di pasal 2 ayat yang pertama sampai 4 itu temanya tentang mendengar. Kemudian dia ulangi lagi itu di bagian akhirnya. Jadi dia apit satu perikop itu dengan tema tentang mendengar. Dia mulai dengan mendengar, dia tutup dengan mendengar. Itu beautiful sekali. Secara struktur paralelnya itu sangat balance sekali ya. Sangat indah sekali. Kemudian setelah itu dia bicara tentang trust and obey. Percaya dan taat. Kemudian dia kembali lagi ke tema itu, trust and obey. Jadi sudah lihat paralelnya di sini. Lalu di bagian tengahnya menjadi seorang pelajar yang terus menerus sampai mati. Be lifelong learners. Artinya kalau orang menggunakan struktur ini, ide utamanya itu ada di mana? Ide paling utamanya, main idenya itu ada di mana? Ada di tengah. Di tengah. Nah ini kita para pendeta perlu tahu, para pengajar perlu tahu, sehingga kita tidak taken text out of context. Kalau kita ngerti struktur ini, kita tidak akan goyang kemana-mana. Intinya itu ada di sini. Sudah lihat ini menjadi senternya kan? Nah untuk menjadi lifelong learners, apa yang harus dilakukan? Trust and obey. Trust and obey. Supaya trust and obey you harus ngapain? Mendengar. Mendengar. Jadi you lihat logiknya ya, sangat beautiful sekali, sangat sophisticated sekali dia struktur idenya itu di dalam surat ini. Dan ini teks yang nanti akan sangat penting sekali bicara tentang murtad. Jadi ini mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 12 itu you bisa susun idenya itu begitu. Artinya kalau you mau menjadi seorang pengikut Kristus yang lifelong ya, yang terus menerus bertahan sampai dengan akhir,
yang harus kamu miliki adalah trust and obey. Percaya dan taat. Supaya kamu bisa percaya dan taat, apa yang harus kamu lakukan? Itu sebabnya Tuhan kasih kita 2 telinga, bukan 2 mulut. Amin. Apa maksudnya 2 telinga? Supaya banyak mendengar. Jadi mendengar apa? Bukan mendengar gosip, mendengar firman Tuhan. Itu salah satu tema besar di dalam surat Ibrani. Dan itu akan membentuk cara pandang kita tentang murtad. Orang-orang yang murtad sebenarnya orang-orang yang tidak punya karakter ini. Mereka tidak menjadi lifelong learners. Mereka ide yang tadi ya. Sekarang mari kita fokus pada salah satu perikop utama tentang murtad di dalam surat Ibrani. Apa yang orang-orang Kristen yang sejati atau sebenarnya hanya orang-orang yang numpang, siapa mereka? Nah, pertanyaan itu kita bisa jawab berdasarkan Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6a. Dia kasih banyak deskripsi di situ. Pertama, mereka adalah orang-orang yang pernah diterangi hatinya. Saya sekaligus kasih bahasa Yunaninya di situ. Kalau you mau baca silakan. Kalau tidak pun tak apa-apa. Kemudian artinya orang-orang yang pernah diterangi hatinya. Nanti apa yang dimaksud dengan diterangi? Banyak orang berpikir diterangi hatinya berarti dia sudah dapat pencerahan Roh Kudus. Artinya dia orang Kristen yang sejati. Jadi dia orang Kristen yang sejati. Kemudian dia murtad berarti keselamatan bisa hilang. Nah, nanti kita akan lihat di dalam konteksnya penulis surah Ibrani tidak mengizinkan kesimpulan itu. Tapi kita ikuti dulu apa yang dia jelaskan tentang siapa orang yang murtad. Mereka adalah orang-orang yang pernah diterangi hatinya. Kemudian yang pernah mengecap karunia surgawi. Jadi orang yang punya karunia rohani itu belum tentu selamat loh itu. Karena you kalau ikuti Matius pasal 7 ayat yang sangat mengerikan itu, kami bernubuat demi namamu. Bernubuat itu karunia rohani atau bukan? Karunia rohani kan? Itu salah satu karunia rohani yang sangat major di dalam 1 Korintus itu. Kami mengusir setan dalam namamu. Itu karunia rohani atau bukan? Yes, karunia rohani. Tapi Yesus bilang, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu para pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara, salah satu kalimat yang paling tidak benar yang sering kali muncul dari mimbar adalah mengatakan hal terpenting di dalam hidup ini adalah mengenal Tuhan. No. Saudara tahu, yang terpenting itu bukan mengenal Tuhan. Yang terpenting adalah Tuhan kenal kamu. Karena akan sangat mengerikan sekali kamu ngaku-ngaku aku kenal engkau, aku melayani engkau, tapi di hadapan tahta Yesus Kristus bilang aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi jauh lebih penting yang mana? Tuhan kenal kamu atau kamu kenal Tuhan? Jauh lebih penting mana? Kamu kenal Raja Malaysia atau Raja Malaysia kenal kamu? Jauh lebih penting mana? Jauh lebih penting dia kenal saya dong. Saya bisa saja ngaku-ngaku, oh saya kenal Raja Malaysia. Tapi Raja Malaysia siapa dia? Saya tidak pernah kenal dia. Jauh lebih penting Tuhan kenal kamu daripada kamu ngaku-ngaku kenal Tuhan ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin mengaku-ngaku kenal Tuhan, mengecap karunia rohani. Kemudian yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, ini apa maksudnya mendapat bagian dalam Roh Kudus? Kemudian yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Sama seperti salah satu dari kita semua sekarang mendengar firman. Karena mereka ini, artinya ini orang-orang yang ada di dalam gereja. Karena orang tidak mungkin mendengar firman di wihara, di pantai laut selatan. Mereka dengar firman di gereja. Jadi ini orang-orang di dalam gereja. Apapun arti dari diterangi, karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, atau mengecap firman yang baik, termasuk karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi mereka mengecap berkat-berkat spiritual yang dinikmati oleh
umat covenant, umat perjanjian di dalam gereja. Kemudian dia kasih keterangan, namun yang murtad lagi. Jadi dia punya semua karakteristik itu, tapi dia murtad. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, itu deskripsinya, tapi siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka orang-orang Kristen yang sejati? Mereka ini true Christians atau sebenarnya mereka hanya nominal Christians? Hanya orang-orang Kristen nominal. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menebak dan kita tidak perlu menciptakan jawaban sendiri. Karena penulis surat Ibrani persis setelah ayat 6 dia kasih tahu kita siapa mereka. Coba perhatikan ayat. Perhatikan, turun lagi. Satu slide. Yes. Perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia kasih gambaran tentang siapa mereka yang murtad. Jadi you tidak perlu berdebat tentang diterangi hatinya maksudnya apa. Mengecap karunia surgawi maksudnya apa. Mendapat bagian dalam Roh Kudus maksudnya apa. You tidak perlu berdebat di situ karena dia langsung kasih ringkasannya tentang siapa yang dia maksudkan dengan orang-orang yang murtad di situ. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi, nah ini baru dia mulai bicara tentang orang-orang yang murtad tadi. Tetapi, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Bam. Sekarang you tahu siapa orang-orang yang murtad itu. Karena you tinggal ingat perumpamaan Yesus tentang 4 jenis tanah di dalam Matius pasal 13. Ada firman yang ditaburkan di pinggir jalan, burung datang, makan. Ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar, tapi kemudian layu dan mati. Tapi firman yang ditaburkan di tanah yang subur, dia bukan hanya tumbuh dengan baik, tapi menjadi besar dan berbuah lebat. Itu bicara tentang orang-orang yang benar-benar percaya. Jadi metafora perumpamaan tentang jenis-jenis tanah itu menggambarkan orang-orang yang ada di dalam gereja. Dengarkan firman. Mereka percaya dan bisa saja terlibat di dalam pelayanan. Karena sama seperti Yesus pakai gambaran. Ada tanah berbatu-batu itu ada tanahnya. Tapi di bawahnya itu batu. Akarnya tidak bisa masuk ke dalam. Jadi dia bisa tumbuh yes. Tapi begitu ada angin kencang, kolaps. Akarnya tidak menancap, dia tidak kuat tertanam. Artinya itu bukan orang percaya sejati. Dia hanya numpang hidup sebentar di dalam gereja. Jadi pertanyaan kita sudah terjawab. Apakah ini orang Kristen sejati atau tidak? Orang Kristen yang sudah lahir baru atau tidak? No, dia tidak lahir baru. Karena perumpamaan tentang jenis-jenis tanah itu menggambarkan yang lahir baru itu adalah orang-orang digambarkan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Kalau you lahir baru, you menjadi dengan metafora, you menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Kalau you tidak lahir baru, you menjadi tanah seperti di pinggir jalan atau seperti di tanah yang berbatu-batu. Makanya saya suka pakai istilah berbatu-batu. Ini orang berbatu-batu. Jadi kalau di tempat tertentu itu ada batu, ada tanah yang berbatu-batu. Nah itu bagus. Kalau tanah yang berbatu-batu itu bagus. Karena dia ada tanahnya tapi ada batu-batunya. Itu bagus. Yang tidak bagus adalah batu bertanah-tanah. You ngerti bedanya? Jadi batu kemudian ada tanah di atasnya. Nah itu batu bertanah-tanah. Tapi kalau tanah berbatu-batu itu bagus. Masih bisa ditanami itu. Yang tidak bagus adalah batu bertanah-tanah. Jadi di bawahnya batu yang sangat kencang sekali. Batu karang yang besar sekali. Tapi di atasnya itu tanah numpang. Itu batu bertanah-tanah namanya. Nah yang begitu-begitu itu tumbuh enggak? Tumbuh. Tumbuh tapi tidak deep. Dan tidak kuat. Dan tidak solid. Karena dia hanya numpang. Dia tumbuh di tanah numpang. Dia tidak benar-benar tumbuh di tanah yang subur. Itu metafora yang digunakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 dan 8. Jadi persis satu ayat, dua ayat setelah ayat yang ke-6, setelah dia kasih gambaran panjang lebar tadi.
Artinya secara eksegetikal, you tidak bisa bilang bahwa itu orang, karena teksnya ngasih tahu kok siapa mereka. Teksnya ngasih tahu. Dan you bisa bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Dan ini teks yang sangat terkenal bicara tentang orang yang murtad. Saudara perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Artinya mereka anggota gereja. Terhitung sebagai anggota gereja. Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya dia tidak benar-benar lahir baru. Kemudian apa yang terjadi? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang-orang yang meninggalkan kekristenan, yang meninggalkan Tuhan Yesus, saya kadang-kadang say goodbye aja, thank you. Kamu baru saja membuktikan dirimu, kamu bukan domba, kamu kambing. Yes. Saya punya pemuda, jadi dulu saya melayani di salah satu tempat di Kalimantan Barat sebagai gembala, kemudian menjadi ketua STT, dan beberapa pengalaman ya anak-anak muda yang pernah saya bina. Beberapa diantaranya sekarang itu sudah berjilbab, kemudian ketemu saya dan malu-malu. Saya tidak marah. Why saya marah? Kamu hanya membuktikan diri. Kamu hanya membuktikan diri. Kamu itu siapa sebenarnya? Justru saya tidak perlu buang waktu untuk mengambil waktu khusus lagi untuk harus besuk kamu, harus berkhotbah buat kamu. Karena kamu tidak akan juga dengar juga, karena kamu bukan anaknya Tuhan Yesus. Kamu tidak pernah sungguh-sungguh menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Jadi begini, maksud saya tuh begini saudara. Ini paradoks dari pelayanan pastoral Kristen. Kita harus punya hati yang benar-benar konsen untuk mempertahankan dan melayani jemaat Tuhan sehingga mereka tidak keluar dari kekristenan, yes. Tapi juga jangan menjadi putus asa kalau orang itu pada akhirnya pergi. Saudara ingat ada pemisahan yang jelas di Matius pasal 25. Pada akhirnya yang domba ngumpul dengan domba, yang kambing ngumpul dengan kambing. Memang kambing tidak pernah bahagia ada di tengah domba. Jadi dia harus cari sesama kambing yang lain. Dia ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi itu yang dikatakan oleh surat Ibrani menggunakan metafora yang persis seperti yang Yesus gunakan. Termasuk Rasul Yohanes juga menegaskan ide yang sama. Jadi bahwa ada murtad di dalam gereja, yes. Betul. Dan ada berbagai macam alasan kenapa orang menjadi murtad di dalam gereja. Betul, dan karena itu gereja harus hati-hati. Jangan sampai kita disalahkan juga karena berkontribusi akhirnya orang murtad ya. Karena kita tidak hati-hati hidup, atau karena kita itu tidak bagus, tidak baik relasinya dengan orang, jutek terus, ngomongnya bergosip dan lain lainnya, orang tidak betah. Itu berarti kita juga salah itu. Itu juga salah, kita nakal juga itu. Perlu dijewer telinganya, jangan nakal kau. Ada banyak alasan itu, but kalau orang itu murtad, dia hanya membuktikan dirinya bahwa dia tidak pernah menjadi Kristen sejati. Karena kalau orang itu Kristen sejati, even diusir pun dia tidak akan pergi. Saudara, ada satu peristiwa yang sangat menarik di Yohanes pasal 6. Jadi waktu Yesus memberi makan banyak sekali orang, mereka tuh berdoyan-doyan ribuan ya. Bahkan waktu Yesus naik perahu, mereka ada yang jalan kaki, ada yang sewa perahu untuk datang ikut Yesus. Nah, kalau ada hamba Tuhan sekarang begitu, dia pikir dia dipakai Tuhan luar biasa ya. Wah, ini orang semua datang cari-cari saya. Rupanya mereka datang cari Tuhan Yesus karena mereka makan sampai kenyang. Dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Kemudian waktu Yesus bicara tentang roti hidup, kamu akan makan dagingku
dan minum darahku. Nah itu bukan kanibalisme ya, itu istilah metafora. Waktu Yesus khotbah tentang kamu akan makan darahku dan makan dagingku dan minum darahku, satu persatu mulai hilang. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus, yang menarik itu, Yesus tanya kepada para muridnya, apakah kamu tidak akan pergi juga? Artinya ini ngusir ini. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Nah ini kalau ada pendeta begini keren juga ya. Nah saya harap jangan gunakan itu Pak. Itu hanya boleh digunakan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Istilah kasarnya itu begitu. Kemudian Petrus bilang begini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Itu orang sejati. Even disuruh pergi pun dia tidak akan pergi. Karena dia tahu tempat di mana dia seharusnya berada. Dia hanya bisa berada di dalam naungan Tuhan Yesus. Itu orang sejati. Jadi kalau to the point, sampai pada satu titik di mana kamu sudah sangat yakin, saya tidak bisa ada lagi di dalam gereja, saya tidak bisa ada lagi di dalam kekristenan. Goodbye my love. Silakan pergi. Memang tempatmu tidak di sini. Saya harus kasih tahu ini supaya kamu juga jangan merasa bahwa orang harus membujuk-bujuk kamu terus untuk ada di dalam kekristenan. Kekristenan itu tidak membuang waktu hanya untuk membujuk-bujuk orang. Kalau you tahu you belong to Jesus Christ, kamu tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena pada akhirnya hanya mereka yang tidak pernah menjadi milik Tuhan Yesus yang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Bahwa gereja punya tanggung jawab untuk memelihara kamu, menggembalakan kamu, membesuk kamu, menghibur kamu, menguatkan kamu. Yes, itu no question asked. Itu tidak ada pertanyaan tentang itu. Yes. Tapi kalau pada akhirnya kamu memutuskan bagi dirimu sendiri untuk meninggalkan Tuhan Yesus, saya hanya bisa bilang goodbye my love. Selamat jalan ya. Semoga tiba dengan selamat di neraka kau. Nanti kita akan lihat. Ini harus jelas anak-anak muda. Supaya kamu jangan menjadi orang yang cengeng. Dikit-dikit mau dibujuk ya. Pendetanya salah ngomong sedikit, kamu ngambeknya 5 bulan. Begitu. Orang Kristen itu tak boleh baperan. Baperan tahu ya. Dikit-dikit tersinggung. Waduh, kok tipis banget itu perasaan ya. Jadi hanya mereka yang tidak sejati yang akan murtad dari Kristus. Itu ajaran Alkitab. Saya tidak menambah, tidak mengurangi itu. Itu state explicitly in the scripture. Secara eksplisit di dalam Alkitab. Nah, sekarang untuk kita bisa melihat bahwa murtad itu sesuatu yang sangat mengerikan, kita perlu mengajukan pertanyaan berikut. Jadi tadi kita sudah jawab, siapa sebenarnya orang yang murtad? Yang murtad adalah orang yang tidak sungguh-sungguh lahir baru. Tidak sungguh-sungguh Kristen. Mereka Kristen nominal. Mereka hanya anggota jemaat, tapi tidak pernah Kristen. Lalu mereka waktu murtad itu, mereka murtad dari siapa? Nah ini pertanyaan penting. Sama seperti seorang anak yang saya ingin bebas. Saya tidak mau diatur papa saya, tidak mau diatur orang tua saya. Coba panggil dia. Coba kamu duduk baik-baik. Siapa saya bagi kamu? Sekarang di dalam pikiranmu ini kan yang kamu inginkan hanya bebas. Tidak mau diatur jam pulang, tidak mau diatur jam makan, tidak mau diatur jam tidur kan. Itu aja yang kamu pikirkan kan. Tapi coba kamu duduk dengan tenang dan tanya pertanyaan ini. Saya ini siapa bagi kamu? Itu akan change everything. Kamu itu papa saya. Kamu itu ibu saya. Kalau saya papa kamu, kalau saya ibu kamu, apakah kamu bisa meninggalkan saya? Jadi pertanyaannya bukan karena kamu ingin apa untuk bisa melepaskan diri pergi dari orang tua, tapi pertanyaannya saya itu siapa bagi kamu? Nah ini pertanyaan penting. Yesus itu siapa? Yang darinya orang-orang ini meninggalkan dia. Oh you tidak perlu. Kristologi surat Ibrani itu sangat-sangat sophisticated. Nanti malam saya akan berkhotbah tentang
Jesus is better. Yesus itu lebih baik. Itu salah satu tema besar di dalam surat Ibrani. Dan setelah dengar khotbah itu, kalau kamu masih murtad juga, berarti goodbye my love. Recording stopped. Ya, itu termasuk Yesus itu archegos. Archegos berarti the Prince of Life. Juru selamat satu-satunya yang mengerjakan keselamatan secara sempurna. Dan adalah high priest, imam besar kita, yang bukan hanya mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selamanya, tapi dia bersyafaat bagi kita even sekarang di surga. Berdoa bagi kita, bersyafaat bagi kita even sekarang di surga. Artinya Yesus itu everything yang kamu perlukan. Nah, pertanyaan, kalau Yesus itu everything yang kamu perlukan, dan sosok ini, pribadi ini kamu tinggalkan, kamu itu pintar atau bodoh? Hah? Ini penting karena sekarang banyak orang atas nama intelektualitas, atas nama sains. Oh, Alkitab tidak cocok dengan sains, tidak cocok kepala kau. Ya, saya seringkali geregetan begitu anak-anak muda yang ingin otonom, ingin freedom. Lalu mereka menciptakan banyak sekali. Alkitab tidak cocok dengan sains, tidak cocok dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sains yang mana yang kamu bilang tidak cocok dengan Alkitab? Lalu mereka bilang, saya tidak mau Kristen, saya mau ateis, saya mau agnostik dan lain sebagainya. Itu gampang. Pertanyaannya, bagi kamu Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Karena itu akan change everything. Pada waktu kamu mulai lemah imanmu, kamu harus mengajukan pertanyaan itu, Yesus itu siapa? Siapa Yesus bagi kamu? Apakah dia hanya my best friend? Apakah dia hanya teman bermain kamu, yang kamu bisa bermain dengan dia sebentar, kemudian nanti kamu sudah pergi ke sana dan sibuk sendiri dengan urusan kamu? Atau dia adalah Tuhan, dia adalah the Lord, dia adalah Savior, satu-satunya, the only Savior. Dia adalah the high priest, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah everything. Kalau dia adalah everything, keraguanmu, godaanmu, temptationmu, itu nothing. Itu tidak ada apa-apanya bagi dia. Dia bisa fix segala sesuatu. Kamu punya keraguan, bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan fix itu. Kamu punya godaan yang sangat besar. Tuhan, saya tahu engkau sangat berharga bagi saya. Tapi orang itu sangat menarik sekali. Hati saya ingin pergi ke situ terus. Hei, dengar. The truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan kamu. Yesus everything, segala-galanya. Jadi siapa Yesus bagi kamu? Siapa Yesus bagi kamu? Orang-orang yang meninggalkan kekristenan, yang mendadak sudah menjadi mualaf atau apapun, menjadi ateis atau agnostik apapun, mereka gagal mengajukan pertanyaan itu. Siapa Yesus bagi mereka? Saudara, yang menarik dari Tuhan Yesus adalah dia disukai oleh semua agama. Orang Hindu suka dengan Yesus, orang Buddha suka dengan Yesus, Muslim suka dengan Yesus. Even mereka pikir dia prophet, dia Mesaya, dia lahir dari seorang perawan. Semua, tidak ada satupun yang tidak suka dengan Yesus. Saking beautifulnya. Ada seorang pengkhotbah ya, namanya Tim Keller, bilang begini. Semakin kamu melihat Tuhan Yesus, semakin kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak pernah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, itu berarti kamu tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Saudara harus jatuh cinta dengan Tuhan. Sama seperti saudara jatuh cinta dengan orang yang saudara terguling-guling, terbanting-banting, berbintang-bintang. Karena saudara tidak bisa mengkhianati orang yang sangat saudara cintai. Saudara tidak bisa meninggalkan orang yang sangat saudara cintai. Hanya dengan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, saudara, even you tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan dia.
Mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak pernah mencintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tidak minta-minta dikasihi juga. Kalau kamu tidak sayang, ya silakan ambil jalanmu sendiri. Goodbye, my love. Selamat sampai di tujuan. Ya, oke. Nah, penulis surat Ibrani mengambil tema ini dan mendistribusinya di seluruh surat Ibrani karena audiensnya, original audiensnya, para pembaca surat ini ada dalam bahaya ini. Jadi para pembaca surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sedang dalam persekusi, dalam sedang aniaya. Dan mereka mulai berpikir, benarkah iman kepada Tuhan Yesus ini? Kalau benar, kena listen, kemudian trust and obey, kemudian lifelong learners. You sudah lama tidak dengar firman. You terus-menerus memberontak kepada Tuhan, hidup di dalam dosa, memelihara dosa-dosa tersembunyi yang tidak pernah kamu ingin lawan, ingin bereskan. Kamu terus menikmati itu, terus menikmati itu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya kamu capek sendiri. No, saya tidak percaya lagi Tuhan lah. Ini lebih enak. Ini lebih bagus. Murtad itu bukan tiba-tiba. Itulah sebabnya penting sekali dari mimbar ini diserukan tentang pertobatan, melawan dosa, membenci dosa, berjuang melawan temptation. Karena dosa-dosa yang terus-menerus ditumpuk-tumpuk, dijadikan kesenangan di bilik-bilik tersembunyi dari hidup kita yang tidak pernah dibereskan, mungkin akan berakumulasi menjadi murtad. Itu di dalam surat Ibrani. Saudara bisa lihat sendiri ya. Meremehkan dan menjauhkan diri dari persekutuan. Saudara ingat poin tadi, listen tadi. Kalau dia menjauhkan diri dari persekutuan, malas beribadah, malas bersekutu, dan lain sebagainya, dia ada kesempatan tidak dengar firman? No, dia akan lebih banyak dengar temannya, dengar gosip, dengar artis, dengar acara televisi, dengar berbagai macam hal-hal di luar sana, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi dia mengaku Kristen, tapi cara berpikirnya itu diinformasikan, mendapatkan masukan dari yang non-Kristen. Itu sebabnya penting sekali you ada di gereja untuk mendengarkan firman. Karena itu akan membentuk cara pandangmu, membentuk mindsetmu, membentuk bagaimana kamu deal dengan hidupmu. Dia menjauhkan diri dari persekutuan. Tidak heran orang ini pada akhirnya bilang, saya tidak mau lagi jadi Kristen. Kemudian bukan hanya itu, dia mungkin beribadah secara lahiriah, tapi tidak memperhatikan firman Tuhan secara saksama. Jadi tidak memperhatikan firman Tuhan secara saksama ketika firman itu diberitakan ya. Itu saudara bisa baca di pasal 10 ayat yang ke-24, pasal 2 ayat yang pertama. Penting sekali paying attention. Jadi bukan hanya mendengar, tapi memperhatikan dengan saksama firman yang diberitakan di gereja. Kemudian mengeraskan hati, menentang kebenaran, terus-menerus hidup di dalam dosa. Itu yang tadi saya bilang. Saudara, ada satu fenomena yang muncul akibat media sosial sekarang. Mendadak semua orang itu berkomentar seakan-akan dia teolog. Itu kalau saudara perhatikan di Facebook atau di YouTube itu, you lihat aja komentar-komentarnya. Itu orang-orang tidak sekolah semua itu. Dan gerejanya juga Senin Kamis itu. Tapi kalau mereka berkomentar seakan-akan mereka ahli teologi semua. Kritik sana, kritik sini, semua kurang. Semua tidak benar. Mereka yang benar semua. Padahal itu tidak sekolah semua itu. Nah makanya di channel saya Verbum Veritatis itu, yang berkomentar sembarangan itu langsung saya blokir. Karena saya tidak mau berurusan dengan orang begitu. Tidak ada manfaatnya berurusan orang begitu. Mereka tidak belajar, tidak paying attention. Yang maunya itu hanya mengkritik, hanya berkomentar. Itu orang-orang tidak berguna itu. Even itu orang-orang yang punya spiritualitas yang bitter ya, yang pahit itu. Kapan kamu ambil waktu belajar? Kapan kamu studi? Kapan kamu baca buku? Kapan kamu pernah research sehingga kamu berkomentarnya seperti kamu ahli? Even pada tataran etis saja itu sudah tidak masuk. Kamu tidak belajar, tidak pernah studi, tapi kamu berkomentar seakan-akan kamu pintar semua. Jangan jadi orang Kristen begitu. Belajar, rendah hati dengar,
refleksikan. Waktu dengar itu proses, pulang ke rumah, pulang ke kamar, ya oke. Tadi saya dengar hamba Tuhan yang bilang begini. Ini apa maksudnya? Ini apa implikasinya? Ini apa contohnya? Apa ilustrasinya? Apa aplikasinya bagi hidup saya? Proses itu di dalam pikiranmu. Sehingga itu sebabnya pemazmur bilang apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yes, kalau kamu orang Kristen yang sejati, you dengar firman begini, 3 hari ini materi yang padat sekali kan? Saya berharap kamu gunakan 2 bulan, 3 bulan, refleksikan itu. Kemanapun kamu pergi, oke, ini apa maksudnya? Oh ya, kejadian begini, ini yang dimaksudkan Pak Pendeta itu. Jadi, you terus memproses firman itu, memproses itu di dalam pikiranmu. You tidak harus terus-menerus ada di gereja 24 jam, bukan itu maksudnya. Nanti kamu nggak kerja, kamu nggak ngurus rumah tanggamu, kamu bisa selesai juga, game over juga kan. Tapi maksud saya adalah, apa yang kamu dengar itu kamu proses itu. Multiplikasi itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat kamu. Waktu kamu berhadapan dengan situasi tertentu, kamu relate itu dengan firman yang kamu dengar. Waktu kamu dengar omongan tertentu, kamu relate itu dengan firman yang kamu dengar. Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Dengan yang sesuai enggak dengan firman yang saya dengar? Itu orang yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Itu maksudnya. Jadi everything yang terjadi di dalam hidup kita, kita relate itu. Hubungkan itu dengan firman Tuhan. Cocok enggak? Sesuai enggak? Koheren enggak? Itu maksudnya. Nah, kalau orang tidak punya semua itu, dia hanya punya 3 karakteristik ini. Meremehkan, menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadahnya malas. 1 tahun itu 2,5 kali ya. Pasca, kemudian Natal, dan setengah kalinya itu di hari-hari biasa. Hari Minggu biasa itu pun sebelum ibadah selesai dia sudah pulang. Itu 2,5 kali. Kemudian beribadah secara lahiriah tapi tidak memperhatikan, tidak mendengar secara saksama firman Tuhan. Mengeraskan hati, menentang kebenaran, terus-menerus hidup di dalam dosa. Ini yang saya bilang. Hati-hati dengan dosa-dosa yang kita pikir dosa-dosa kecil. Yang terus-menerus kita ulang, ulang. Tanpa berpikir bahwa itu berbahaya. Hati-hati. Karena akumulasinya itu bisa sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, jadi itu proses. Murtad adalah sebuah akumulasi dari satu proses yang panjang. Satu kekeringan, kematian spiritual yang panjang dibiarkan terus-menerus. Hasilnya adalah murtad. Nah, itu sebabnya D.L. Moody bilang, next slide. Ya, the Bible will keep you from the sin, or sin will keep you from the Bible. Kalau orang dekat dengan firman Tuhan, dia akan punya perjuangan yang sangat antusias terhadap dosa. Tapi kalau dia hidup di dalam dosa, lama-lama dia tidak akan lagi suka firman. Karena kamu tidak suka sesuatu yang menentang kesenangan kamu. Kalau kamu senang dengan dosa, kamu tidak suka Alkitab tegur dosa kamu. Itu sebabnya lama-kelamaan kamu akan menarik diri. Akhirnya kamu pergi sama sekali. The Bible will keep you from sin. Sin will keep you from the Bible. Itu D.L. Moody, seorang penginjil yang sangat besar sekali ya. Dan you bisa baca sendiri kutipan dari Andrew Murray juga mengatakan hal yang sama. Murtad bukanlah sebuah dosa tertentu. Seperti dosa mencuri, berzina, berbohong, bukan. Murtad itu akumulasinya. Jadi kalau you ngumpulin semua dosa-dosa yang kamu simpan, terus tumpuk, tak tidak pernah kamu beresin, hasilnya adalah murtad. Hasilnya adalah murtad. Jadi murtad itu adalah akumulasi atau klimaks dari kebiasaan berdosa, keinginan berdosa, kelakuan berdosa, pergaulan berdosa. Hati-hati pergaulan, hai anak-anak muda. Hati-hati ya. Pergaulan berdosa, murtad adalah dosa yang mendatangkan maut. Itu yang dibicarakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, atau Tuhan Yesus menggunakan istilah menghujat Roh Kudus. Itu sama. Menghujat Roh Kudus. Itu tidak ada pengampunannya. Tidak ada pengampunannya. Markus pasal 3 ayat 29, Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Jadi itu jelas ya.
murtad itu bukan dosa tertentu, tapi itu akumulasi dari pemberontakan terhadap Tuhan. Sementara kamu ada di dalam gereja terus-menerus memberontak kepada Tuhan, itu akumulasinya adalah murtad atau melakukan dosa yang mendatangkan maut atau menghujat Roh Kudus. Nah, apa konsekuensinya? Surat Ibrani kasih tahu kita apa konsekuensinya ya, pasal 12 kemudian pasal yang ke-10 kasih tahu kita apa konsekuensi kalau orang itu murtad. Tidak mungkin dibarui sekali lagi hingga mereka bertobat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, jadi istilah dosa yang disengaja di sini itu merujuk kepada apostasi ya, merujuk kepada murtad. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban menghapus dosa ini. Nah, perhatikan ini ayat yang menarik ya. Penulis surat Ibrani tidak bilang begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah kita diselamatkan. Penulis surat Ibrani tidak bilang begitu. Tapi yang dia bilang adalah sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ya, dia tahu punya pengetahuan karena dia dengar khotbah, dia dengar katekisasi, dengar pengajaran dan lain sebagainya. Dia dapat pengetahuan kan? Tapi dia tetap murtad, tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan ide yang sama juga ada di pasal 10 ayat 27 sampai ayat 31. Nah, kesimpulan penutup. Orang yang murtad adalah orang-orang Kristen nominal. Mereka bukan true Christians, bukan. Itu ada di dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 dan 8, 1 Yohanes pasal 2 tadi, dan beberapa teks yang lainnya. Matius pasal yang ke-13, perumpamaan Yesus. Mereka Kristen nominal. Artinya mereka memiliki identitas eksternal sebagai orang Kristen, termasuk mungkin juga bisa punya jabatan gerejawi. Tapi mereka memperlihatkan karakteristik non-Kristen, ya. Malas beribadah atau mereka hanya terlibat di dalam pelayanan tapi tidak pernah memperlihatkan transformasi hidup seperti karakter dari orang-orang yang lahir baru tadi. Tetap menikmati dosa, hidup di dalam dosa, punya kehidupan tersembunyi. Jadi orang-orang yang punya kehidupan ganda ya. Kalau di gereja kemarin Pak Pendeta bilang, nah di gereja begini tapi kok di luar begitu. Itu kehidupan ganda, double life. Itu tak boleh. Tak boleh. Di tempat yang sendiri dan di tempat ada orang kita harus tetap sama. Itu yang namanya integrity. Ya. Jadi tidak boleh punya double life. Nah, mereka akan menuai penghakiman yang sangat dingin sekali. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-10, pasal yang ke-11. Jadi di neraka itu memang tempat untuk semua orang yang tidak percaya Yesus, yes. Tapi ada degree of punishment di neraka. Ada tingkat-tingkat penghakiman di neraka. Yang paling bengis di hukum di neraka adalah orang-orang yang paling banyak dengar firman tapi tidak bertobat. Itu yang paling bengis dihukum di dalam neraka. Saudara bisa baca sendiri itu di Matius pasal 10 dan Matius pasal yang ke-11. Nah, terakhir, supaya saya jangan panjang-panjang ya, saudara masih ada satu sisi dengan Pak Pendeta. Bagaimana kalau ada pendeta murtad? Kalau pendeta murtad, apakah satu gereja ini kita ikut murtad saja? Ini banyak pertanyaan ini diajukan karena fenomena-fenomena semacam itu terjadi di mana-mana ya, terutama di Indonesia. Saya kira apakah di Malaysia juga saya kurang tahu ya. Nah, karena itu kita perlu lihat apa yang dikatakan seorang bapak gereja yang tadi saya sudah mention, namanya Tertullianus. Dia menulis satu tulisan dan dia address khusus tentang isu ini. Jadi pada masanya itu karena penganiayaan dari Romawi, karena kekristenan itu agama terlarang di dalam kekaisaran Romawi, lalu bukan hanya jemaat yang murtad, tapi juga bahkan bishop, uskupnya juga murtad, penatuanya murtad, diakennya murtad. Lalu orang bertanya kepada Tertullianus, apakah karena orang-orang dengan posisi yang sangat terhormat dan sangat mulia ini murtad dari kekristenan, maka kekristenan salah? Kemudian Tertullianus sebelum kutipan ini dia ada kasih beberapa argumen. Dia bilang, kalau dia murtad dari Tuhan Yesus, dia bukan orang yang mulia.
Kalau dia murtad dari Tuhan Yesus, dia bukan orang yang baik. Kalau dia murtad dari Tuhan Yesus, dia bukan orang yang terhormat. Karena baik, mulia, terhormat, itu values, nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, kalau dia tidak setia kepada Tuhan, dia betrayer, dia pengkhianat, dia pendosa, dia tidak pernah menjadi orang yang nobel, yang mulia. Jadi jangan dibolak-balik logikanya. Ini orang penting di dalam gereja. Yes, tadinya. Sekarang dia tidak penting. Ini orang punya jabatan tinggi di gereja. Yes, tadinya. Ini orang sangat dihormati. Yes, tadinya. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Kalau orang meninggalkan Tuhan, dia tidak mulia. Kalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, dia tidak terhormat. Kalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, dia tidak baik. Maka adalah sebuah pemutarbalikan fakta. Kalau you bilang, karena cinta Yesus aku bersahadat. What the heck? Hah? Itu logiknya nyambung. Bagaimana caranya itu ya? Itu bahkan keledai pun tertawa you ngomong begitu itu. Nah, kemudian ini satu kutipan yang sangat powerful sekali dari Tertullianus ya. Tetapi bagaimana jika seorang bishop itu artinya uskup, seorang bishop atau seorang diaken atau seorang janda atau seorang duda, seorang perawan, seorang doktor, bahkan seorang martir telah meninggalkan asas iman, akankah para bidat karena hal-hal itu tampak memiliki kebenaran? Kemudian ini lain yang sangat penting sekali. Dia bilang begini, apakah kita membuktikan iman berdasarkan orang-orang atau orang-orang berdasarkan iman? Yes. Kita tidak membuktikan kebenaran iman kita berdasarkan si A, si B, si C. You mau murtad? Yes, saya mungkin bersedih, tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Karena iman itu tidak dibuktikan atas daya tahan dari si A, si B, dan si C. Kita membuktikan kesejatian orang-orang berdasarkan iman, bukan iman berdasarkan orang-orang. Jadi kalau pendeta memurtad, yes, kamu perlu menangis 1 jam, tidak apa-apa lah. Tapi jangan keluar dari kekristenan. Karena iman tidak dibuktikan salah karena dia murtad. Dia terbukti salah karena dia murtad. Karena Tertullianus berkata, apakah kita membuktikan iman berdasarkan orang-orang atau orang-orang berdasarkan iman? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa nanti malam. Salam.